Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pratami R dari kelas 5C akan mempresentasikan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran bahasa Inggris kelas 8 kurikulum 2013. Yang akan saya mulai dari kompetensi inti. Dimulai dari nomor 3, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nomor 4 yaitu mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah konkret yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi dasar dari 3.1 dulu, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebangsaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan permintaan perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya sesuai dengan konteksnya. Kemudian 4.1 yaitu menyusun teks interaksi interpersonal, lisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan peminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian 3.2 yang kurang lebih sama dengan 3.1 tetapi menuju ke penggunaan unsur kebahasaan seperti menggunakan kata can dan will. 3.3 juga sama tetapi dengan menggunakan must atau should untuk memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, himbauan. Untuk 3.4 menggunakan kata izin untuk melibatkan tindakan menyuruh, mengajak, serta meminta izin dan tanggapannya. 3.5 berhubungan dengan hari-hari spesial seperti hari ulang tahun yang dibuat dalam bentuk kartu ucapan atau greeting card. 3.6 yaitu melakukan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keberadaan orang, binatang yang sesuai konteks. Sedangkan 3.7 yaitu menggunakan unsur kebahasaan simple present tense seperti membuat kalimat yang sedang kejadian hari ini. 3.8 yaitu yang berhubungan dengan present continuous tense yaitu terkait kejadian yang sedang dilakukan pada saat itu. Sedangkan 3.9 menggunakan degree of comparison seperti membandingkan suatu benda dengan benda lain, orang dengan orang, atau hewan dengan hewan, atau suatu benda dengan makhluk lainnya. Sedangkan 3.10 yang berhubungan dengan simple past tense yaitu menceritakan kejadian masa lampau. 3.11 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal, rekon, lisan, dan tulis yang memberi informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek, dan sederhana sesuai dengan konteks. Yang terbagi lagi dalam 4.11 yaitu teks recount. 4.11.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount lisan dan tulis, sangat pendek dan sangat sederhana, terkait pengalaman pribadi di waktu lampau atau personal recount. Dan 4.11.2 yaitu menyusun teks recount lisan dan tulis yang sama juga sebelumnya dengan 4.11.1 tetapi dengan memperlihatkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Dilanjutkan dengan 3.12 yaitu yang berhubungan dengan memberi pengumuman singkat dalam bentuk pesan khusus dan meminta informasi terkait dengan sekolah. Dan 4.12 yaitu yang berhubungan juga sama dengan membuat pengumuman, pesan pendek, kegiatan sekolah, dan sejenisnya.
Dan 3.13 yang terakhir yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu yang terkait dengan kehidupan remaja. Dan 4.13 yaitu memahami makna dari lagu yang berhubungan dengan anak-anak SMP atau MTS. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalah kata dan belibet. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.